Semangat dan kepercayaan diri bangsa seolah memuncak 2 pekan terakhir. Pemicunya, karya fenomenal siswa sekolah menengah kejuruan di Solo, Jawa Tengah. Kiat SMK, produk sinergi sejumlah SMK dan bengkel lokal ini seperti membangkitkan kembali mimpi mobil nasional di negeri ini. Dari gebrakan Wali Kota Solo, Jokowi, mobil karya siswa sekolah kejuruan ini jadi topik nasional. Tak kurang dari Menteri Perindustrian, Menteri Negara BUMN, hingga istana pun ikut angkat bicara. Masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh hingga 56,3% pada tahun 2010 saja, turut membuka peluang pasar produk mobil, terutama jenis mobil keluarga. Namun, hingga hampir 67 tahun merdeka, Indonesia belum bisa disebut memiliki mobil nasional. Beda jauh dengan India, Korea, Cina, hingga jiran terdekat Malaysia yang masing-masing sudah unjuk kebolehan dalam konsistensi produksi mobil nasional. Bahwa didengungkan nasional, oke. Supaya ada rasa kebanggaan untuk menerus. Tapi kalau actual benar nasional mungkin belum ya. Actual belum. Kalau mau contoh perjalanannya Proton Malaysia, itu boleh kita contoh. Dari yang betul dia tukang jahit, sekarang dia masih tukang jahit mungkin tinggal 15%. Karena dia juga marah ke prinsipal di luar negeri. Lu nggak kali teknologi mau pindah mesin. Dia udah pindah mesin berapa kali? Karena mungkin nggak dikasih teknologi itu. Ini rahasia dagang full. Industri otomotif memang bukan industri sederhana. Butuh sumber daya manusia, bahan baku, modal, hingga layanan purna jual yang prima. Namun yang paling krusial, mobil nasional hanya bisa dihidupkan jika ada komitmen serius, khususnya pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan. Kalau kita mau, kita mulai dengan APBN kita mulai dengan APBD kita. Semua belanja mobil harus menggunakan mobil nasional. Kita lakukan. Anggaran itu kan pemerintah dan DPR. Kalau sudah kemarin kita bisa moratorium TKI, kenapa kita tidak bisa moratorium mobil impor? Ini kita siapkan dari sekarang. Boleh, tapi pemerintah komit. Harus, kalau nggak pemerintah komit lah. Komitmen pemerintah memang jadi motor utama untuk mendorong kebangkitan industri otomotif dalam negeri. China saja misalnya, di tengah krisis keuangan global tahun 2009, pemerintah negeri tirai bambu memangkas pajak penjualan hingga 50%, mengucurkan paket subsidi, hingga mengalokasikan 10 miliar renminbi atau sekitar 13,14 triliun untuk pengembangan kendaraan berteknologi hingga 3 tahun mendatang. Sementara yang terjadi di dalam negeri, inisiatif membangun mimpi mobil nasional bahkan muncul dari tunas-tunas muda yang selama ini nyaris tak diperhitungkan siswa sekolah kejuruan. Karena semua regulasi termasuk regulasi yang terakhir kemarin itu yang tahun 2011 nomor 10 ya. Tentang pro rakyat yang seperti apa ya saat itu ya. Itu harus dijelaskan. Pemerintah harus turun tangan masalah ini. Jadi Kepres nomor 10 tahun 2011 jangan lagi menjadi basa-basi payung hukum gitu ya? Ya, jadi sebenarnya apa yang dimaksud pro rakyat itu seperti apa? Apakah hanya cuma ya slogan saja atau memang ada kemauan dari pemerintah? Tanpa disertai komitmen dan proteksi pemerintah, mobil nasional hanya akan selamanya jadi mimpi. Hingga dasawarsa terakhir saja lebih dari 20 bibit mobil nasional bermunculan. Sebagian sempat berkembang, namun lebih banyak lagi yang akhirnya tumbang di tengah jalan. Mobil nasional adalah simbol penguasaan teknologi sekaligus kemampuan unjuk gigi bersaing di tataran industri global. Semoga kiat SMK tak cuma sekedar menyengat di awal, lalu berangsur menghilang karena tak diikuti komitmen dan semangat yang sama dari pemegang regulasi di negeri ini. Demikian laporan Aprilia Yahya dan Elang Triwari dari Jakarta.